Shalom anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan masuk pada bab 3 yaitu cerita pendek. Nah, apa sih yang dimaksud dengan cerita pendek? Cerita pendek adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa naratif dan bersifat fiktif, yang isinya memaparkan kisah suatu tokoh beserta segala konflik dan penyelesaiannya yang ditulis secara singkat dan padat. Kemudian, ciri-ciri teks cerpen. Yang pertama, memiliki jumlah kata kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, isi cerpen umumnya diangkat dari kejadian sehari-hari. 3. Bentuk penokohan di dalam cerpen sangat sederhana. 4. Cerpen hanya menceritakan intisari dari cerpen tersebut, bukan kisah detail para tokohnya. Yang kelima, mempunyai alur cerita lurus dan tunggal. 6. Biasanya hanya menceritakan satu kejadian. Berikut adalah struktur cerpen. Yang pertama, abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Dari keenam struktur ini, ada 2 struktur yang tidak harus ada atau tidak wajib, yaitu abstrak dan koda. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, abstrak. Abstrak adalah pengantar cerita yang disampaikan oleh pengarang. Misalnya, kesedihan masih menderah diriku setelah ditinggal pergi pendamping hidupku. Kini, anakku satu-satunya juga telah tiada. Hujan air mata tentu saja menetes di sini, di mataku. Nah, itu adalah contoh abstrak. Selanjutnya adalah orientasi. Orientasi adalah pengenalan tokoh, latar maupun unsur-unsur yang ada dalam cerita. Contoh, hari pertama menjadi murid baru setelah pindah sekolah begitu menegangkan. Aku melangkahkan kakiku dengan berat hati. Kikuk dengan segala hal baru membayangi pikiranku. Tiba-tiba aku begitu rindu dengan suasana kelas, teman-teman dan guru-guru di sekolah lama. Bagaimana jika aku tidak memiliki teman? Bagaimana jika teman sebangkuku tidak ramah? Bagaimana jika guru-guruku tidak bersahabat? Bagaimana jika ini dan itu? Nah, anak-anak, itu adalah salah satu contoh orientasi pada cerita pendek. Selanjutnya adalah komplikasi. Nah, pada komplikasi berisi konflik atau masalah. Nah, konflik di sini bisa terjadi dengan lawan tokoh atau juga bisa konflik dengan diri sendiri. Konflik dengan diri sendiri artinya adanya konflik batin. Nah, contoh, loh, kenapa menangis? Tanya Eyang Putri cemas. Beliau meletakkan obat dan segelas air putih di meja. Via diam tidak menjawab. Isaknya semakin jelas terdengar. Nah, pada kutipan ini merupakan bagian dari komplikasi. Kan komplikasi berisi konflik. Nah, konfliknya di sini yaitu Via menangis, kemudian Eyang Putri merasa cemas. Nah, di situ adalah konflik dari kutipan tersebut, sehingga bagian ini disebut komplikasi. Sekarang kita masuk pada evaluasi. Evaluasi penurunan dari konflik ke pemecahan masalah. Contohnya, Pak Ahmad merasa sanggup menghajar orang itu, meskipun usianya lebih tua. Semangat mati dalam pertempuran melawan penjajah tiba-tiba bangkit lagi. Tapi, rasanya itu tidak sepadan dan tidak gaya untuk berhadapan dengan tuntutan keadilan hanya gara-gara tukang es yang kacau itu. Tanpa merasa takut sedikit pun, Pak Ahmad menaruh uang 10.000 rupiah di atas salah satu gelas tukang es itu. Lalu dengan perasaan hancur lebur, ia berbalik dan pergi. Siap menghajar kalau tukang es itu mencoba menyerangnya, tetapi tidak. Nah, pada kutipan ini, pada evaluasi, mulai mengarahkan konflik kepada pemecahan masalahnya. Resolusi. Pada resolusi terjadi pemecahan masalah. Contoh,
Dulu, kalau Eyang kecewa terhadap seseorang, Eyang menulis semua hal tentang orang tersebut. Semua kenangan yang manis ataupun yang tidak menyenangkan. Biasanya begitu selesai menulis, hati Eyang lega. Pikiran pun menjadi jernih sehingga Eyang bisa menilai orang itu dengan tepat. Via mau mencoba cara ini? Tulislah kenangan tentang Bunda. Mudah-mudahan Via akan menemukan jawaban. Eyang ke dapur dulu ya. Nah, itu adalah contoh resolusi. Dan yang terakhir adalah koda. Koda merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nah, anak-anak, demikianlah struktur yang membangun sebuah cerita pendek. Selanjutnya, kita akan masuk pada unsur-unsur cerpen. Nah, unsur-unsur cerpen terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik. Nah, dari kata intrinsik, dari kata in artinya dari dalam. Jadi, dapat diartikan bahwa unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun cerpen dari dalam cerita. Nah, apa saja unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan pokok pembicaraan suatu cerita. Nah, anak-anak, tema tidak sama dengan judul ya. Tema masih secara umum. Jika judul sudah secara khusus. Nah, tema masih bisa diuraikan ke dalam beberapa judul. Itu perbedaan tema dan judul. Yang kedua adalah latar. Latar terbagi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Yang ketiga adalah alur. Alur juga terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan campuran. Yang keempat adalah tokoh. Tokoh terbagi juga menjadi 3, yaitu antagonis, protagonis, dan tritagonis. Unsur intrinsik yang kelima adalah penokohan. Nah, penokohan adalah cara pengarang menggambarkan karakter setiap tokoh. Nah, ada 2, yaitu analitik dan dramatik. Analitik digambarkan secara langsung dan dramatik secara tidak langsung. Nah, contoh analitik misalnya, si Doni adalah anak yang rajin, pintar, dan sangat baik. Nah, itu digambarkan secara langsung karakternya. Contoh dramatik yaitu Doni ketika pulang sekolah masuk rumah tidak membuka sepatu dan langsung masuk ke kamar. Setelah itu dia melemparkan tasnya ke sembarang arah. Nah, itu menggambarkan karakter Doni yang pemalas, tidak baik. Nah, itu tidak disebutkan secara langsung, tapi bisa dilihat dari tingkah lakunya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sikapnya tidak baik. Unsur yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang terbagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Pada sudut pandang orang pertama biasa ditandai dengan adanya kata aku, saya. Nah, itu menandakan bahwa pengarangnya terlibat langsung dalam cerita tersebut. Kemudian sudut pandang orang ketiga biasa ditandai dengan kata dia atau langsung menyebutkan nama orang. Kemudian yang ketujuh yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui ceritanya. Nah, anak-anak, itu merupakan unsur intrinsik pembangun cerpen. Yang terakhir adalah unsur kebahasaan cerpen. Yang pertama, menggunakan kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang menggambarkan suatu objek, hal, orang, atau peristiwa sehingga pembaca seperti melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang digambarkan. Berikut adalah contoh kalimat deskriptif. Yang kedua, menggunakan kalimat ekspresif.
penggunaan kata atau kalimat yang mampu mengekspresikan perasaan pengarang melalui tuturan tokoh. Biasanya, pengarang akan menggunakan kata seru, kata serapan, atau penggunaan simbol tertentu. Nah, berikut adalah contoh kalimat ekspresif. Yang terakhir adalah menggunakan majas. Nah, di sini majas terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah majas repetisi, yaitu majas perulangan kata, frasa atau kalimat yang dianggap penting. Fungsinya untuk memberi tekanan pada bagian yang diulang. Contoh, aku pergi tanpamu, aku datang tanpamu, aku memetik gitar tanpamu, aku hidup tanpamu, aku mati tanpamu. Nah, di situ kata aku selalu diulang-ulang. Kemudian, majas yang berikutnya adalah eufemisme, yaitu majas yang menghaluskan kata-kata yang dianggap kasar atau kurang sopan. Contohnya, sejak minggu lalu ayahku dibebas tugaskan. Nah, dibebas tugaskan di situ kata yang halus dari kata dipecat. Nah, kemudian majas yang ketiga adalah majas litotes, majas yang merendah-rendahkan diri sendiri agar terkesan tidak sombong. Contohnya, maaf tante, saya hanya dapat membawakan bingkisan sekadarnya, padahal ia membawakan bingkisan yang sangat mahal. Kemudian majas yang berikutnya adalah majas pleonasme, majas yang menggunakan beberapa kata bersinonim secara bersamaan dalam satu kalimat. Fungsinya adalah memberi penekanan yang luar biasa pada suatu bagian. Contohnya, anak Pak Kepala Desa sangat amat cerdas sekali, menandakan cerdas luar biasa. Nah, di situ sangat amat cerdas sekali. Ada sangat dan amat. Di situ kan dua kata yang artinya sama. Kemudian selanjutnya adalah majas hiperbol, majas yang memberi makna secara berlebihan. Fungsinya untuk menyatakan sesuatu dengan niat yang sangat kuat. Contohnya, harga cumi menggila di pasar. Nah, kata menggila di sini penulis berniat kuat menyatakan bahwa harga cumi sangat mahal. Majas simile, majas yang menyamakan suatu objek rumit dengan objek lain yang sederhana. Tujuannya agar pembaca dapat membayangkan dengan jelas objek yang dimaksud. Contohnya, bentuk aslinya aneh, seperti semut hitam besar berbaris. Kemudian majas yang berikutnya adalah metafora, majas yang menggunakan perlambangan untuk menyatakan sesuatu. Contoh, ia harus bekerja membanting tulang. Nah, kata membanting tulang di sini, ia tidak benar-benar membanting tulangnya. Berikutnya, personifikasi, majas yang mengumpamakan benda mati sebagai manusia. Contoh, awan hitam melahap langit dengan buasnya. Nah, kata melahap di sini, mana mungkin awan hitam itu bisa melahap, karena melahap itu hanya bisa dilakukan dengan makhluk hidup atau manusia. Kemudian, yang terakhir adalah ironi, majas yang menyatakan suatu hal secara berkebalikan dengan maksud menyindir. Contohnya, rapi sekali seragammu yang tak pernah disetrika itu, terlihat seperti kertas yang diremas-remas.